Pernahkah kamu kehilangan segalanya? Nama, masa lalu, bahkan jati dirimu sendiri. Bayangkan, hidup dalam pelarian, diburu oleh orang-orang yang dulu kamu lindungi, dikhianati oleh sistem yang kamu percayai. Itulah hidup Jason Bourne, seorang pria tanpa masa lalu yang berjuang melawan bayangan kelam ciptaan negaranya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada kebenaran. Namun juga semakin dalam ke dalam jurang konspirasi. Ketika semua orang ingin menghapus namanya dari sejarah, Jason justru bertekad untuk menuliskannya kembali dengan darah, dengan luka, dan dengan keberanian. Inilah akhir dari perjalanan panjang saat kebenaran akhirnya berhadapan dengan kebohongan dan hanya satu yang akan tetap berdiri. Selamat datang di kisah Jason Bourne, sang bayangan yang menolak untuk dilenyapkan. Melanjutkan kisah dari film sebelumnya, setelah menimbulkan kericuhan besar di kota Moskow, Jason Bourne kini menjadi buronan paling dicari di seluruh kota. Dalam kondisi penuh luka dan kelelahan, ia berusaha melarikan diri dengan menaiki kereta antar kota. Namun sayangnya, sejak tadi pihak kepolisian berhasil mengikuti setiap jejaknya. Mereka bahkan naik ke kereta yang sama. Menyadari hal itu, Jason mengurungkan niat untuk kabur lebih jauh. Ia memutuskan untuk bertahan sejenak dan fokus mengobati luka-lukanya terlebih dahulu. Kebetulan, tidak jauh dari tempat itu, terdapat sebuah apotek kecil yang tampak sepi. Bagi yang belum mengenal siapa Jason Bourne, ia adalah mantan agen khusus yang sejak 2 tahun lalu mengalami amnesia. Namun, Jason bukanlah agen biasa. Dulu, ia adalah bagian dari operasi rahasia bernama Treadstone, sebuah program yang hanya diikuti oleh agen terpilih dengan kemampuan luar biasa. Mereka dilatih untuk menjadi alat negara dalam menjalankan misi yang tidak boleh gagal. Kembali ke masa sekarang, saat Jason sedang berusaha mengobati luka di tubuhnya, potongan masa lalu mulai muncul di kepalanya. Ia teringat pada saat direkrut oleh beberapa petinggi CIA, sebuah momen yang dulu menjadi awal dari semua kekacauan dalam hidupnya. Namun, ingatan itu tidak berlangsung lama karena di waktu yang sama, polisi berhasil melacak keberadaannya. Mereka mengepung area sekitar dan mencoba menahannya saat itu juga. Дай 6 minggu kemudian, para petinggi CIA mengadakan sebuah rapat penting. Mereka berkumpul untuk mendengarkan rekaman dari salah satu mantan rekan mereka yang bernama Ward. Ward ditemukan tewas di sebuah hotel dengan cara tragis. Ia bunuh diri karena takut menghadapi hukuman setelah ketahuan melakukan korupsi. Kasus itu sebenarnya berhasil diungkap oleh Jason. Karena itulah Pamela, salah satu petinggi CIA bersikeras meminta agar nama Jason dihapus dari daftar buronan. Menurutnya, Jason tidak pantas terus diburu. Selama ini, ia tidak pernah memberikan ancaman apapun, kecuali setelah kekasihnya dibunuh dan dirinya dipitnah melakukan pembunuhan. Namun pendapat itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang direktur utama bernama Kramer. Ia tetap menganggap Jason sebagai mesin pembunuh berbahaya yang bisa mengancam stabilitas negara. Film kemudian memperkenalkan kita kepada seorang jurnalis bernama Ross. Siang itu, ia bertemu dengan seorang petinggi CIA bernama Daniels. Kericuhan besar yang dilakukan Jason beberapa minggu lalu ternyata membuat Ross penasaran. Ia ingin tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Jason Bourne. Entah mengapa, Daniels tampak bersedia membuka rahasia lama. Ia mulai menceritakan asal-usul Jason serta keberadaan operasi rahasia pemerintah bernama Treadstone, yang kini telah berganti nama menjadi Blackbriar. Masalahnya, selama ini CIA diam-diam telah menyadap semua ponsel warga sipil. Saat Ross menelpon atasannya dan menyebut soal operasi Blackbriar, sistem keamanan CIA langsung aktif. Dalam sekejap, Ross berubah menjadi target baru mereka. Sementara itu, sebelum melanjutkan aksi balas dendamnya, Jason menyempatkan diri untuk menemui saudara dari mantan kekasihnya. Tidak banyak yang bisa ia katakan selain permintaan maaf yang tulus, serta janji untuk membalaskan kematian Mary. Selepas dari sana, Jason melanjutkan pelariannya dengan menaiki kereta. Di tengah perjalanan,
ia tanpa sengaja membaca sebuah berita tentang dirinya sendiri. Di sana tertulis juga tentang kematian mantan kekasihnya. Yang membuatnya terkejut, semua berita itu ditulis oleh seorang jurnalis bernama Simon Ross. Jason merasa ada sesuatu yang janggal. Informasi seperti itu seharusnya bersifat rahasia. Mustahil seorang jurnalis bisa mengetahuinya tanpa bantuan orang dalam. Karena itulah, Jason segera menelpon kantor tempat Ross bekerja. Dengan suara tenang namun tegas, ia menawarkan pertemuan secara langsung, hanya antara mereka berdua. Sementara itu, di markas besar CIA, Deputi Direktur bernama Noah Posen adalah orang yang paling tidak senang mendengar kabar ini. Begitu tahu ada warga sipil yang mengetahui tentang operasi Blackbear, ia langsung mengambil tindakan tegas. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan seorang agen rahasia untuk bersiap menghabisi nyawa Ross jika ia berani melanjutkan investigasinya mengenai operasi rahasia tersebut. Singkat cerita, beberapa menit kemudian Ross tiba di lokasi pertemuan. Namun Jason segera menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti oleh beberapa agen rahasia. Karena situasi tidak memungkinkan, mereka harus berimprovisasi. Alih-alih bertemu secara langsung, Jason dengan cepat menyelipkan sebuah ponsel ke saku milik Ross tanpa diketahui siapapun. Dari sinilah keduanya mulai berkomunikasi melalui telepon. Dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan, Jason langsung memberitahu posisi agen yang sedang mengintai Ross saat itu. Jika ingin tetap hidup, Ross harus mengikuti setiap instruksi darinya tanpa ragu sedikit pun. Untuk mengecoh para agen yang terus memantau gerak-geriknya, Jason memintanya berpura-pura berbincang dengan seorang pria berhoodie yang sedang berdiri di dekat halte bus. Benar saja, tidak lama kemudian beberapa agen muncul dan langsung menculik pria tersebut. Karena mereka mengira pria itu adalah informan yang memberi bocoran kepada Ross tentang operasi Blackbear. Dari kejadian itu, Ross akhirnya sadar bahwa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Namun berkat panduan dan bantuan Jason, ia berhasil menghindari setiap jebakan yang telah disiapkan oleh CIA. Bukannya bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan, Ross justru tetap bersikeras menyembunyikan nama dari informannya. Namun paling tidak, dari percakapan mereka, Jason akhirnya mendapatkan informasi penting bahwa proyek Trilstone ternyata belum berakhir. Program itu hanya berganti nama menjadi sesuatu yang lebih rahasia dan lebih berbahaya. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk membahasnya lebih jauh. Keberadaan mereka kini sudah diketahui oleh pihak CIA. Bahkan sistem keamanan di stasiun sudah diretas. Semua CCTV di area itu kini berada di bawah kendali mereka. Untung saja, Jason yang dikenal dengan kecerdikannya berhasil memandu Ross untuk menghindari kejaran para agen. Ia mengarahkan langkah Ross dengan presisi, membuatnya bisa lolos dari situasi berbahaya berulang kali. Namun keberuntungan itu tidak bertahan lama. Penyamaran mereka akhirnya terbongkar setelah Ross bertindak ceroboh. Ia mengira seorang petugas kebersihan adalah agen yang sedang menyamar. Sama seperti di film-film yang pernah ia tulis, kesalahpahaman itu justru memancing kecurigaan semua orang di sekitar. Begitu sosok Ross terungkap dan diketahui keberadaannya, Jason segera bertindak. Ia terus memberikan arahan kepada Ross agar menuju tempat yang lebih aman. Tapi karena para agen sudah mengepung dari segala arah, kali ini Jason tidak punya pilihan lain. Ia harus turun tangan secara langsung dan menghabisi mereka satu persatu. Orang-orang yang berada di markas besar CIA langsung terkejut begitu mengetahui bahwa Ross ternyata dibantu oleh Jason. Situasi yang semula dianggap biasa kini berubah menjadi darurat. Mereka sadar jika Jason benar-benar terlibat, maka tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kali ini mereka tidak ingin menahan diri. Dengan wajah tegang, Posen langsung memberikan perintah tegas kepada timnya. Semua agen rahasia yang ada di lapangan diminta untuk segera menghabisi nyawa Jason dan Ross di tempat, tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri.
Di sisi lain, sebelum melanjutkan pelariannya, Jason sempat memperingatkan Ross agar mengikuti setiap perintahnya tanpa berimprovisasi sedikit pun. Ia tahu, satu langkah yang salah saja bisa membuat nyawa Ross melayang. Namun masalahnya, meski sudah diperingatkan dengan tegas, Ross tetap tidak mendengarkan. Ia bertindak gegabah dan keluar dari tempat persembunyiannya sebelum mendapat instruksi. Dan benar saja, akibat kecerobohan itu, segalanya berubah menjadi bencana. Beberapa saat kemudian, Jason hanya bisa berlari menghampiri jasad Ross yang sudah bergeletak tak bernyawa. Ia memeriksa saku Ross dan menemukan sebuah catatan kecil. Ia berharap catatan itu berisi nama informan yang selama ini menjadi sumber informasi tentang operasi rahasia tersebut. Di sisi lain, Jason juga berusaha mengejar agen eksekutor CIA yang telah menembak Ross. Namun, agen itu sudah lebih dulu kabur, meloloskan diri dengan menggunakan kereta bawah tanah. Singkat cerita, malam itu Jason mampir ke sebuah warnet untuk meneliti catatan peninggalan Ross. Di sana, ia menemukan sebuah nama perusahaan yang menarik perhatiannya. Setelah menelusuri lebih jauh, Jason mengetahui bahwa perusahaan itu berkantor di Madrid. Temuan itu bisa jadi petunjuk penting untuk mengungkap rahasia di balik operasi Blackbriar. Di waktu yang sama, Daniels yang ternyata merupakan informan yang selama ini dicari, terlihat panik setelah mendengar kabar kematian Ross. Ia tahu posisinya kini sangat berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Daniels segera menyusun rencana pelarian sebelum keberadaannya terdeteksi oleh CIA. Sementara itu, karena gagal menangkap Jason, Paulson diminta untuk bekerja sama dengan Pamela dalam menangani kasus ini. Namun kerjasama itu tidak berjalan mulus. Pamela terlihat kurang senang karena keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang siapa sebenarnya Jason Bourne. Bagi Pamela, Jason bukanlah ancaman, melainkan korban dari sistem yang diciptakan sendiri oleh CIA. Tapi karena ini adalah perintah langsung dari atasan, ia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah dan ikut terlibat dalam operasi tersebut. Sudah 9 jam sejak Jason berhasil kabur dari London. Kini ia bahkan telah sampai di Madrid. Karena situasi semakin genting, Pamela pun mengambil alih kepemimpinannya dari tim Paulson. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari tahu apa sebenarnya tujuan Jason ketika bertemu dengan Ross beberapa waktu lalu. Setelah timnya berhasil meretas email milik Ross, mereka menemukan fakta penting. 2 hari sebelum tewas, Ross ternyata sempat melakukan perjalanan ke Italia. Hal itu mengindikasikan bahwa informan yang memberinya data rahasia kemungkinan besar berasal dari kota tersebut. Tak butuh waktu lama, kecurigaan mereka pun mengarah pada Daniels. Ia adalah satu-satunya orang di Madrid yang mengetahui secara mendalam tentang operasi Blackbriar. Dari sinilah, Pamela menyadari bahwa tuduhan Paulson terhadap Jason selama ini ternyata salah. Jason bukanlah orang yang membocorkan rahasia ke publik, melainkan seseorang yang sedang berusaha mencari keberadaan dari permainan kotor yang dilakukan oleh orang di dalam CIA sendiri. Tak butuh waktu lama bagi Jason untuk menyusup ke kantor milik Daniels dan menonaktifkan seluruh sistem alarm di dalamnya. Meski orang yang ia cari sudah lebih dulu kabur, paling tidak Jason berhasil menemukan sebuah foto lama yang membuatnya terdiam cukup lama. Foto itu membangkitkan ingatan masa lalunya, tepat pada saat dirinya pertama kali direkrut ke dalam proyek Redstone. Beberapa menit kemudian, 2 agen CIA dikirim untuk mencari keberadaan Daniels. Jason yang sudah bisa menebak langkah mereka, mulai menyusun rencana dan menyiapkan sebuah jebakan di dalam gedung tersebut. Di markas besar, orang-orang CIA memperhatikan semuanya melalui kamera pengintai. Mereka melihat sebuah bayangan yang terus bergerak di balik pintu dan langsung mengira bahwa itu adalah Jason. Namun ketika salah satu agen membuka pintu dengan hati-hati,
Ternyata bayangan itu hanyalah pantulan dari kipas angin dan sebuah senter yang sengaja diletakkan oleh Jason. Rencana kecil yang sederhana, tapi cukup untuk mempermainkan pikiran musuh. Kedua agen tadi langsung dibuat pingsan oleh Jason hanya dalam hitungan detik. Namun tak lama kemudian, seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Seorang wanita yang ternyata adalah Nikki, mantan anggota Treadstone yang sudah lama mengenal Jason dengan sangat baik. Tidak lama kemudian, telepon di meja berbunyi. Nikki terpaksa mengangkatnya. Ternyata panggilan itu berasal dari markas pusat CIA. Nikki tiba-tiba berbohong tentang situasi yang terjadi. Ia berusaha menutupi keberadaan Jason di dalam ruangan itu. Namun Pamela yang berada di markas langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari nada suara dan pilihan kata Nikki, ia tahu bahwa wanita itu sedang berbohong. Dengan tenang, Pamela mencoba menyampaikan pesan tersirat kepada Jason melalui percakapan itu agar mau berbicara dengannya secara langsung. Mendengar hal itu, Posen yang berdiri di dekatnya langsung marah besar. Ia merasa Pamela sudah melewati batas dan justru memberi kesempatan bagi Jason untuk kabur sekali lagi. Karena hanya Nikki yang tahu di mana posisi Daniel saat ini, ia pun terpaksa ikut bersama Jason. Masalahnya, pasukan susulan dari CIA akan tiba di lokasi dalam 3 menit ke depan. Menyadari waktu yang semakin sempit, Jason langsung mencari cara agar mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Ia kemudian menelepon pihak kepolisian dan melaporkan bahwa telah terjadi aksi penembakan di apartemen tersebut. Begitu pasukan CIA tiba di lokasi, polisi yang lebih dulu datang langsung mengira bahwa merekalah pelakunya. Situasi menjadi kacau, dan di tengah kekacauan itu, Jason bersama Nikki berhasil kabur tanpa hambatan sedikit pun. Pamela akhirnya mendatangi Posen di ruang kerjanya untuk berbincang empat mata. Ia sudah yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Awalnya, Posen beralasan bahwa Jason mencoba menjual informasi intelijen ke pasar gelap. Namun dari hasil investigasi terbaru, terbukti bahwa pelaku sebenarnya adalah Daniels. Disinilah akhirnya Posen mulai menjelaskan tentang operasi Blackbriar, serta kaitannya dengan Jason di masa lalu. Intinya, program itu merupakan kelanjutan dari proyek Treadstone yang dulu sempat dijalankan secara rahasia. Posen berusaha membujuk Pamela agar tetap mau bekerja sama dengannya, dengan janji bahwa mereka akan menangkap Jason dalam keadaan hidup-hidup. Di sisi lain, Nikki dan Jason saat ini singgah di sebuah kafe untuk beristirahat sejenak. Jason tampak tak berhenti berpikir, mencoba mengingat siapa sebenarnya pria di balik foto yang ditemukan di kantor Daniels. Sekilas, ingatannya mengatakan bahwa pria itu adalah salah satu pendiri proyek Treadstone. Sampai saat ini, belum diketahui alasan mengapa Nikki mau membantu Jason. Namun dari gerak-geriknya terlihat jelas kalau ia mengenal Jason dengan sangat baik di masa lalu. Tak butuh waktu lama bagi CIA untuk menemukan lokasi persembunyian Daniels. Ternyata ia bersembunyi di wilayah Tangier, Maroko. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengutus seorang agen khusus untuk membunuhnya. Pamela sendiri kurang sepakat dengan keputusan itu karena ia merasa ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Posen. Merasa curiga, Pamela kemudian menghubungi Kramer, direktur utama CIA, untuk meminta bantuan agar Daniels ditangkap hidup-hidup. Sayangnya, tanpa ia sadari, justru atasannya sendirilah yang menjadi dalang di balik keputusan tersebut. Di sisi lain, demi melacak keberadaan Daniels, Nikki terpaksa masuk ke dalam sistem CIA menggunakan akun miliknya sendiri. Ia kemudian menyabotase operasi pembunuhan tersebut dengan cara memberikan perintah palsu kepada agen eksekutor agar mengganti ponselnya. Dari situ, Jason bisa melacak pergerakannya dari belakang.
dan mengikuti kemanapun ia pergi, sehingga akhirnya menemukan lokasi persembunyian Daniels yang sebenarnya. Masalahnya, tak lama kemudian aksi Nicky itu terdeteksi oleh pihak markas pusat. Posen yang mengetahui hal tersebut langsung marah besar dan menganggap Nicky sebagai pengkhianat. Tanpa berpikir panjang, ia segera memerintahkan agar agen eksekutor itu tidak hanya menghabisi nyawa Daniels, tetapi juga Nicky setelah misi selesai. I want to know what's going on. Jason Bourne for authority to kill her. Alasan mengapa Daniels kabur ke wilayah Tangier adalah karena ia berniat menarik uang tabungan rahasia yang selama ini disembunyikan di rekening luar negeri. CIA tentu saja sudah menduga hal tersebut dan mulai memanfaatkannya untuk melancarkan rencana pembunuhan. Begitu semuanya siap, Daniels diminta datang ke sebuah bank dengan dalih mengambil uangnya. Namun, di tengah perjalanan, agen eksekutor yang ditugaskan tiba-tiba melemparkan sebuah tas ke arah kendaraan Daniels. Jason yang sudah mengikuti dari arah belakang langsung bereaksi. Ia mengira tas itu berisi bom. Makanya, ia mencoba menghentikan kendaraan Daniels di tengah jalan. Sayangnya, itu hanyalah jebakan. Karena bom yang sebenarnya ternyata berada di dalam sebuah Vespa yang terparkir tepat di samping Daniels. Begitu berhasil menyelesaikan misinya, agen eksekutor yang bernama Das langsung berangkat menuju kafe tempat Nicky berada. Namun sebelum ia tiba di sana, untungnya Nicky sudah lebih dulu kabur. Di sisi lain, beberapa polisi di kota itu sempat melihat wajah Jason saat ledakan terjadi dan langsung mengira kalau dialah pelakunya. Karena itulah, selain harus berusaha menyelamatkan Nicky dari kejaran Das, Jason kini juga harus berurusan dengan pihak kepolisian yang terus memburunya. Di saat yang sama, Das akhirnya berhasil mengikuti jejak pelarian Nicky yang kini bersembunyi di antara rumah warga. Wajahnya terlihat panik, napasnya tersengal karena sadar nyawanya sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, Jason terus berlari di atas atap demi menghindari kejaran polisi. Langkahnya cepat, gesit, dan penuh perhitungan. Namun pada akhirnya, para polisi yang mengejarnya mulai kelelahan dan memutuskan untuk menyerah, tak sanggup menandingi kecepatannya. Dari kejauhan, Jason melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Posisi Nicky dan Das sudah semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, Jason langsung melompat dari atap menuju arah mereka, bertekad menyelamatkan Nicky apapun resikonya. Das bukanlah agen sembarangan. Ia adalah salah satu agen eksekutor terbaik dari program Blackbriar. Itulah sebabnya pertarungannya dengan Jason berlangsung sangat sengit. Setiap pukulan, setiap gerakan sama-sama mematikan. Di tengah kekacauan itu, Nicky berusaha membantu Jason. Namun upayanya justru membuat dirinya celaka. Sebuah hantaman besar dari Das membuat Nicky terkapar dan pingsan di tempat. Pertarungan pun berlanjut dengan integritas tinggi. Jason dan Das saling bertukar serangan dengan kekuatan penuh hingga akhirnya Jason berhasil membalikan keadaan. Dalam satu momen yang menegangkan, ia terpaksa menghabisi Das demi bertahan hidup. Setelah semuanya berakhir, Jason yang selalu berpikir cepat langsung mengambil ponsel milik Das dan memalsukan kematiannya. Ia tahu dengan cara itu Posen tak akan mengirimkan pasukan susulan untuk sementara waktu. Di sisi lain, kabar tentang kematian Jason juga langsung dilaporkan oleh Posen kepada pimpinannya tanpa menyadari bahwa Jason masih hidup dan sedang merencanakan langkah berikutnya.
Malam itu, suasana terasa sunyi dan berat. Jason duduk termenung, menatap kosong ke arah jalanan yang gelap. Di wajahnya tergambar rasa sedih yang dalam karena gagal menyelamatkan nyawa Daniels. Padahal sedikit lagi ia bisa mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Selama ini, setiap malam, Jason selalu dihantui mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia bunuh saat masih menjadi bagian dari program Treadstone. Semua bayangan itu datang silih berganti, membuat hidupnya terasa sesak oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. Di sisi lain, Jason juga sadar bahwa ia tak bisa terus menyeret Nikki ke dalam bahaya. Wanita itu sudah cukup menderita karena membantunya. Maka Jason memintanya untuk pergi dan bersembunyi di kota lain. Ia berjanji akan menyelesaikan semua ini sendirian dan menemukan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Dari sana, Jason kemudian menyogok penjaga ruang autopsi demi mencari petunjuk tentang kematian Daniels. Di ruangan sunyi itu, ia memeriksa setiap berkas dengan teliti hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah dokumen rahasia yang menunjukkan lokasi asli dari markas besar CIA. Tanpa membuang waktu, Jason pun langsung memutuskan untuk terbang ke New York. Di sanalah semua akan berakhir. Tempat di mana ia berencana menuntut balas dan mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Keesokan paginya, Posen akhirnya mengetahui bahwa Jason ternyata masih hidup. Wajahnya langsung memerah, menahan amarah, merasa dipermalukan karena telah melaporkan kematian Jason sebelumnya. Namun berbeda dengan Posen, Pamela justru terlihat tenang dan diam-diam merasa lega. Ia tahu bahwa Jason bukanlah musuh seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Di sisi lain, ia juga semakin yakin bahwa Posen sedang menyembunyikan sesuatu. Maka dengan cerdik, Pamela mengirimkan pesan tersirat kepada Jason melalui sebuah pengumuman resmi. Sebuah sinyal samar yang hanya bisa dipahami oleh Jason sendiri. Kembali ke Jason, setibanya di depan markas besar CIA, bukannya langsung menerobos masuk, ia justru naik ke gedung seberang untuk memantau situasi dari jauh. Dari balik teropong kecilnya, Jason memperhatikan setiap sudut dengan penuh kewaspadaan. Dari sanalah ia melihat Pamela sedang berbicara dengan beberapa petinggi. Namun yang lebih menarik perhatiannya adalah sosok Posen. Jason melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Posen menyembunyikan sebuah dokumen rahasia yang bentuknya persis seperti berkas milik Daniels. Saat itu juga sebuah ide langsung terlintas di pikirannya. Jason lalu menelepon Pamela untuk berbincang lebih jauh. Sayangnya, tanpa mereka sadari panggilan itu telah disadap oleh orang-orang di markas. Begitu mengetahui Pamela berbicara dengan Jason, mereka segera melacak sinyal ponselnya untuk menemukan lokasi keberadaan Jason saat ini. Namun panggilan itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Meski begitu, Posen tampak tenang. Ia yakin cepat atau lambat Pamela akan tanpa sadar menuntun mereka langsung ke arah Jason. Dugaan Posen ternyata benar. Tak lama setelah panggilan berakhir, Pamela menerima sebuah pesan dari Jason. Pesan itu berisi lokasi pertemuan rahasia yang ia minta untuk dijaga kerahasiaannya. Tanpa menunda waktu, Posen segera memerintahkan semua timnya untuk bergerak menuju lokasi tersebut. Ia bahkan ikut turun langsung ke lapangan demi memastikan operasi penangkapan berjalan sempurna. Dalam waktu singkat, seluruh area sudah dikepung dari berbagai arah, lengkap dengan sniffer dan tim khusus yang bersiap di setiap sudut gedung. Namun lucunya, setelah semua persiapan dilakukan, Jason tak pernah muncul. Waktu terus berjalan dan Pamela hanya bisa berdiri di tengah lokasi sambil menatap sekeliling dengan tatapan penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, ponsel Posen tiba-tiba berdering. Suara di seberang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Itu adalah Jason. Saat itu juga Posen sadar bahwa sejak awal Pamela hanyalah umpan. Sementara semua orang sibuk mengepung lokasi pertemuan palsu. Jason justru sudah berada di kantor pusat CIA. Dengan tenang, ia merekam suara Posen melalui sambungan telepon. Lalu mengambil sidik jarinya dari barang-barang yang ada di meja kerja.
Sidik jari itu ia gunakan untuk membuka berangkas rahasia di balik meja tempat tersembunyinya dokumen penting mengenai operasi Blackbriar. Begitu tahu dokumen rahasianya telah dicuri, Paulson langsung panik. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Jason. Dalam waktu singkat, jalanan New York berubah menjadi arena pemburuan sengit. Mereka berhasil menemukan Jason dan mulai mengepungnya dari segala arah. Namun seperti biasa, Jason selalu selangkah lebih cepat. Ia berlari ke arah parkiran, mencuri sebuah mobil, lalu menyalakan mesin dengan satu gerakan cepat. Dalam situasi yang tampak mustahil, Jason mengarahkan mobil itu dan menjatuhkannya dari ketinggian. Namun pengejaran belum berakhir. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba kepolisian kota New York muncul dan ikut berusaha menangkap Jason. Untung saja para agen CIA yang berada di lokasi malah menembaki pihak kepolisian, membuat situasi semakin kacau. Dalam kekacauan itu, Jason memanfaatkan kesempatan untuk merebut salah satu mobil mereka dan melarikan diri. Sementara itu, Pamela bersama rekannya sudah bergerak menuju lokasi lain. Saat percakapan telepon sebelumnya, diam-diam Pamela menyelipkan sebuah alamat rahasia lokasi pertemuan mereka yang sebenarnya. Tapi sayangnya, kode itu berhasil dipecahkan oleh Paulson dan timnya. Dan yang lebih buruk, alamat tersebut ternyata adalah markas utama dari Blackbriar, tempat lama yang dulu digunakan sebagai pusat pelatihan agen Treadstone. Masalahnya, untuk mencapai tempat itu, Jason harus melewati jalur penuh bahaya. Ia harus berhadapan dengan kejaran polisi dari satu sisi, dan pasukan CIA kiriman Paulson di sisi lain. Agen eksekutor yang mengejar Jason akhirnya terluka cukup parah setelah kecelakaan itu. Namun meski punya kesempatan untuk menghabisinya, Jason justru memilih untuk mengampuni nyawanya. Ia tahu membunuh bukan lagi jalan keluar. Sementara itu, Paulson yang mulai panik segera memperingatkan Dr. Albert tentang kedatangan Jason. Tapi bukannya melarikan diri, Dr. Albert malah memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. Dr. Albert sendiri adalah orang yang sempat Jason lihat fotonya di ruang kerja Daniels kemarin. Seorang ilmuwan yang punya peran besar dalam operasi Blackbriar. Dan mungkin satu-satunya orang yang masih menyimpan kebenaran tentang masa lalu Jason. Singkat cerita, Jason akhirnya tiba di markas Treadstone. Sebelum masuk ke dalam gudang, ia sempat bertemu dengan Pamela dan langsung menyerahkan semua berkas rahasia yang tadi ia curi dari berangkas Paulson. Tak lama kemudian, Paulson bersama anggotanya juga tiba di lokasi. Pamela pun tak punya pilihan lain selain segera masuk ke gedung dan mencari sebuah mesin fax. Ternyata, ia berencana mengirimkan seluruh berkas rahasia itu ke biro investigasi. Dengan begitu, semua kejahatan yang dilakukan Paulson dan operasi Blackbriar akan terbongkar ke publik. Get yourself a good lawyer. Jason akhirnya berhasil menemukan keberadaan Dr. Albert. Sekilas ingatannya mulai membanjiri pikirannya, terutama saat pertama kali ia akan direkrut oleh Treadstone. Kala itu, Jason sempat bertanya mengapa dirinya yang dipilih untuk masuk ke program tersebut. Namun Dr. Albert menjawab, sejak awal justru Jason sendirilah yang menawarkan diri untuk bergabung dan mengabdi dalam program Treadstone. Begitu mendengar fakta itu, seketika Jason mulai mengingat semuanya. Ternyata benar, ia memang menyerahkan dirinya secara sukarela.
Bahkan, saat itu Jason bersedia membunuh seseorang tanpa tahu kejahatan apa yang telah dilakukan orang tersebut. Karena itu, merupakan ujian terakhir untuk bisa diterima masuk ke dalam program Treadstone. We have finished with you. I'll be whoever you need me. Need to do anything. Walaupun harus menerima kenyataan pahit tersebut, Jason tetap memilih untuk mengampuni nyawa Dr. Albert. Ia yakin, cepat atau lambat, seluruh operasi busuk ini akan terungkap ke publik. Namun di saat yang sama, beberapa agen tiba-tiba muncul dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Jason tentu saja berusaha kabur, tapi langkahnya justru terhenti di ujung gedung Jalan Buntu. Di saat itulah, agen eksekutor yang sebelumnya terluka akibat kecelakaan muncul dan menghadangnya. Ia tampak bingung dan mulai mempertanyakan alasan mengapa Jason tidak membunuhnya saat punya kesempatan. Jason pun menjelaskan bahwa selama ini mereka, para agen, hanyalah alat bagi para petinggi korup. Mereka dilatih bukan untuk mengabdi kepada negara, melainkan untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi para pejabat di balik program rahasia itu. Mendengar ucapan Jason, agen eksekutor akhirnya tersadar dan memutuskan untuk melepaskannya. Tapi tiba-tiba, Paulson muncul dari belakang dan langsung melepaskan tembakan tepat sebelum Jason melompat ke sungai di bawahnya. Beberapa waktu kemudian, beberapa petinggi CIA akhirnya disidang oleh senator. Operasi Blackbriar pun resmi terungkap ke publik dan semua orang yang terlibat di dalamnya langsung dijatuhi hukuman berat. Stasiun televisi juga memberitakan tentang sosok Jason Bourne yang jasadnya hingga kini belum ditemukan. Padahal tim SAR sudah menyisir sungai tempat kejadian selama 3 hari penuh. Mendengar berita itu, Nicky hanya tersenyum kecil karena ia tahu itu artinya Jason berhasil selamat dari serangan kemarin. Dan dengan begitu film pun selesai. Kadang hidup memang seperti Jason Bourne. Kita dibuat lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita tersesat di antara harapan dan rasa bersalah. Tapi ingatlah, masa lalu tidak bisa dihapus. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai dengannya. Seburuk apapun kesalahanmu, selalu ada jalan untuk memperbaikinya. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk memulai lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Movie. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.